Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final test mind mapping ilmu dakwah ini. Oke kawan-kawan, tanpa beranjak berbahas-basi di awal, perkenalkan saya Lutfi dengan NIM 220104010257, kelas 22B, dan dosen pengampu saya Ibu Rizkiatul Hasanah, Asos Emsos. Oke, kali ini saya akan memaparkan sebuah mind mapping. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang landasan ilmu dakwah. Setelah itu berlanjut kepada relasi ilmu dakwah dan ilmu lain. Setelah itu lanjut lagi kepada paradigma ilmu dakwah. Setelah itu problematika dakwah. Karena PPT-nya tidak cukup tadi ya. Oke, lanjut di sini. Oke, yang selanjutnya itu adalah faktor hidayah dalam dakwah, dan yang terakhir itu adalah efek dakwah dan tahapan perubahan perilaku mad'u. Oke, sudah saya rincikan apa yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan masuk ke materi pertama. Oke, yang pertama itu adalah landasan ilmu dakwah. Dalam transisi keilmuan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan landasan keilmuan ilmu dakwah, setidaknya ada 3 landasan yang harus ada, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ketiga landasan ini menyangkut apa, bagaimana, dan untuk apa suatu ilmu. Oke kawan-kawan, jadi di sini ada 3 pilar yang melandaskan dari ilmu dakwah itu sendiri. Yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, yang pertama saya akan memaparkan tentang ontologis. Di sini saya akan membacakan keterangan atau penjelasan tentang ontologis. Kata ontologis berasal dari kata Yunani, yaitu ontos yang berarti ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu tentang ada. Ontologi sendiri adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jika ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang intern, dengan mengetahui yang ada, terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana ilmu itu. Oke kawan-kawan, jadi bisa kita artikan bahwasanya ontologi adalah ilmu yang membahas tentang realitas dan ada, hakikat ada yang digunakan sebagai dasar untuk proses pengetahuan. Jadi ontologi adalah ilmu yang menyangkut tentang ada itu tadi sendiri. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu pengetahuan, empirisme, pengetahuan, logos, teori. Kedua terma itu berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan. Epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan. Jadi epistemologi itu adalah sebuah keilmuan yang membahas tentang bagaimana cara untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi adalah cabang filsafat mempelajari cara-cara berbeda di mana suatu hal dapat baik atau buruk, dan hubungan nilai dengan menilai di satu pihak dengan fakta-fakta eksistensi objek di pihak lainnya dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Aksiologi dapat dipahami sebagai bidang telaah terhadap ilmu yang mempertanyakan tujuan ilmu. Jadi aksiologi itu adalah pilar dari tujuan suatu ilmu itu tadi kawan-kawan. Setelah kita mendapatkan sebuah ilmu, ada dan bagaimana kita mendapatkannya, jadi tujuan selanjutnya itu apa? Itu berada di aksiologi. Oke, selanjutnya pemaparan yang selanjutnya itu adalah relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain.
Ilmu dakwah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain yang sudah lahir lebih dahulu, yang merupakan ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Hal ini berkaitan dengan aktivitas dakwah itu sendiri yang ditujukan kepada manusia secara umum. Objek dakwah adalah manusia dengan berbagai karakteristik, sedangkan objek ilmu dakwah adalah meliputi objek formal dan objek material. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih ilmu dakwah harus berkaitan dengan ilmu lain. Karena ilmu dakwah itu tidak bisa semerta-merta hanya menggunakan ilmu dakwah saja, tapi harus menggunakan ilmu lain. Contoh seperti ilmu bahasa Arab, setelah itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, sejarah, dan lain-lain. Jadi relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain itu sangat berkaitan lah. Karena apa? Karena ilmu dakwah pasti saat menyampaikan tidak hanya satu pokok sebuah keilmuan, tapi berbagai macam sebuah keilmuan yang dipadukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan kepada sang mad'u. Oke, pertama itu ada objek formal dan material. Oke, di sini saya gabung saja karena penjelasannya cukup ringkas. Objek formal ilmu dakwah adalah proses menyampaikan, mengelola, dan menerima ajaran-ajaran Islam yang berguna untuk mengubah perilaku individu masyarakat. Sedangkan objek ilmu material, ilmu dakwah adalah keilmuan mengenai pengacuan materi dakwah dalam proses dakwah hingga menjadi hikmah. Pengajaran yang baik didiskusikan dengan cara yang baik pula melalui alternatif-alternatif dan sarana-sarana yang terbuka untuknya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya objek formal dan objek material itu sangat bereratan dengan relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Karena apa? Dengan mengetahui objek formal dan material, kita dapat mengetahui cara-cara untuk menyampaikan sebuah dakwah kepada sang mad'u dengan baik dan benar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu adalah paradigma ilmu dakwah. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi paradigma itu adalah sudut pandang cara kita menanggapi sebuah sesuatu. Di dalam pembahasan ini ada dua ajan yang saya akan sampaikan, yaitu apa yang dimaksud teori sistem dan apa yang dimaksud dengan teori proses. Teori proses sistem dakwah. Sebelum membicarakan sistem dakwah, terlebih dahulu kita harus menjelaskan tentang sistem itu sendiri. Menurut Dr. Nasruddin memberikan definisi sistem sebagai berikut. Sistem menurut arti logat adalah suatu kelompok atau unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk suatu kolektif. Maksud sistem ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersambungan, saling berkaitan, menjelma urutan yang logis dan tetap terkait pada ikatan hubungan antar kegiatan masing-masing dalam rangkaian secara menyeluruh. Dalam sistem selalu pada input, output, dan proses. Kegiatan harus selalu terkait dan berhubungan, bersambungan, terus-menerus hingga menyerupakan proses yang tidak berhenti pada suatu titik. Jadi pada kesimpulannya adalah teori dakwah atau teori sistem dakwah adalah serangkaian variabel sistematis yang saling berhubungan yang di dalamnya menjelaskan suatu usaha baik, perkataan atau perbuatan yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegangan teguh kepada prinsip-prinsipnya, meyakini akidah serta berhukum dengan syariat Islam. Oke, telah kita dengarkan tadi sebuah pemaparan dari teori sistem dakwah. Selanjutnya kita beralih kepada teori proses dakwah. Dinamika proses terbuka terletak pada pergerakan atau proses yang dilakukan. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Pada tahapan proses, kita mengetahui dan dikenalkan dengan istilah pendekatan, strategi,
metode, teknik, dan taktik. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa ya yang dimaksud dengan proses dakwah yang telah saya paparkan. Jadi itu sebuah proses yang kita lakukan untuk mendapatkan tujuan kepada sang mad'u. Jadi dengan apa? Yaitu tadi dengan strategi, metode, teknik, dan taktik. Strategi diawali dengan strategi. Tujuan kita untuk mendakwahi seseorang dengan strategi yang bagus. Setelah itu masuk ke metode. Metode adalah cara kita mengalokasikan atau menggunakan sebuah sistem-sistem dakwah tadi untuk bisa kita praktikkan kepada sang mad'u. Habis itu taktik. Taktik adalah bagaimana cara kita masuk kepada sang mad'u, bagaimana cara kita bisa mendapatkan hati mad'u, bagaimana bisa kita membuka pikiran sang mad'u. Dan terakhir adalah taktik. Taktik adalah cara agar kita bisa mendakwahi sang mad'u. Tapi pada intinya adalah proses itu sama, bertujuan atau langkah-langkah untuk bisa mendakwahi seseorang, untuk bisa mendapatkan hasil dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut kepada macam model pendekatan media dan metode dakwah. Oke, sini saya akan menjelaskan sukses atau tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur lewat gelak tawa atau tepuk tangan riuh pendengarnya. Bukan pula dengan tatapan tangis mereka. Sukses tersebut diukur lewat antara lainnya yaitu bekas atsar yang ditinggalkan dalam benak pendengarnya ataupun kesan yang terdapat dalam jiwa yang kemudian tercermin dalam tingkah laku mereka. Sedangkan perilaku metode merupakan suatu cara seseorang melakukan aktivitas yang dilakukan dengan kreatifnya. Seperti itu. Jadi sebuah dakwah itu bukan dari bentuk tawa atau riuh tepuk tangan sang mad'u, tapi dari bentuk bagaimana pesan dakwah itu tersampaikan dan menjiwai kepada sang mad'u sampai dia bisa melakukan apa yang didakwahi. Contoh misalkan kita didakwahkan tentang pentingnya puasa sunnah, lalu kita tergerak hati kita, tergerak jiwa kita untuk melakukan puasa sunnah tersebut. Jadi itu yang disebut dengan macam model pendekatan dan media metode dakwah. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada macam model pendekatan dakwah. Oke, dalam buku metodologi penelitian dakwah karya Asep Saiful Muhtadi dan Agus Ahmad Saib, makna istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan seseorang yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Jadi yang disebutkan pendekatan dakwah ialah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk melakukan tujuan dakwah. Pendekatan dakwah dalam buku dakwah karya Muhammad Ali Aziz, pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Jadi model dakwah ini adalah sebuah metode atau cara kita untuk mendekatkan diri kepada sang mad'u. Ya, jadi setelah disebutkan tadi oleh Muhammad Ali Aziz di dalam bukunya kan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Jadi model ini adalah sudut pandang kita dalam melihat sebuah dakwah itu. Setelah itu berlanjut kepada macam-macam pendekatan dakwah. Macam-macam pendekatan dakwah ini terbagi menjadi 6. Itu pertama pendekatan dakwah struktural, pendekatan dakwah secara kultural, pendekatan dakwah sosial, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, dan pendekatan psikologi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan dakwah secara struktural. Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah
yang menjadikan kekuasaan atau birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Jadi struktural itu adalah bentuk dari satuan besar dalam kita berdakwah. Setelah itu yang selanjutnya adalah pendekatan dakwah kultural. Pendekatan kultural adalah pendekatan dakwah melalui jalur kultural non formal, misalkan melalui pendekatan masyarakat, kebudayaan sosial, dan bentuk non formal lainnya. Jadi pendekatan kultural itu lebih kecil lagi ruang lingkupnya kepada masyarakat itu langsung dan kepada sosial dan kebudayaan. Lalu lanjut kepada pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu didasarkan atas pandangan bahwa penerima sang mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterlibatan dan ketergantungan kepada orang lain. Jadi pendekatan secara sosial itu bisa disebut sebagai pendekatan kita kepada manusia itu sendiri, dengan cara manusia ini tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri, maka dia harus bergantung kepada orang lain, tidak bisa hidup secara individualis. Jadi harus bersosial. Jadi itu yang harus didekatkan kepada pendekatan sosial. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke pendekatan politik. Pendekatan politik banyak halnya yang tidak dapat diselesaikan dengan perdebatan dan kecuali dengan pendekatan politik melalui kekuasaan. Jadi pendekatan politik itu masuk kepada pendekatan kepada kebijaksanaan di dalam negeri. Contoh seperti kebijakan suara azan yang keras itu mungkin kan di bagian negara lain itu tidak diperbolehkan, sedangkan di negara kita diperbolehkan karena mayoritas kita adalah umat Islam di negara tercinta kita, Indonesia ini. Jadi bentuk politik dalam pendekatan politik itu sangat penting. Oke, selanjutnya pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi termasuk kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak terjamin. Suburnya kebijaksanaan keimanan seseorang. Akan tetapi seringkali kekafiran akan membawa seseorang kepada kekufuran adalah merupakan realitas yang banyak ditemukan. Jadi ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari sebuah keimanan. Dari kebanyakan contoh yang bisa kita lihat seperti itu. Banyak orang miskin yang digoda akan keimanannya. Contoh, seorang miskin setelah itu diberikan hadiah, diberikan makan oleh sang pendeta atau orang ahli agama, otomatis dia mengikuti agama orang yang memberikannya, tidak mengikuti agama yang tidak memberikannya. Jadi itu ada salah satu contoh dari pendekatan ekonomi yang sangat penting. Apabila kita berperilaku baik kepada orang lain, memberi kepada sesama, maka orang itu pasti akan mengikuti kita. Sama seperti pendekatan ekonomi ini tadi yang bertujuan untuk mensuburkan kehidupan keimanan seseorang. Oke, selanjutnya berlanjut kepada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah pendekatan kepada manusia dengan segala problematikanya. Pendekatan psikis ini terutama bagi mereka yang memerlukan pemecah masalah rohani, baik dengan bimbingan dan penyuluhan maupun dengan metode-metode lain. Jadi pendekatan secara psikologi ini bisa disebut dengan pendekatan secara jiwa, secara kerohanian. Contohnya membawa orang itu kepada meditasi mungkin, setelah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Itu salah satu bentuk pendekatan secara psikologi dalam bentuk mentalnya yang dibentuk agar bisa lebih beriman, lebih mendalami keislaman. Sekian mungkin itu dari macam model. Setelah itu kita akan berlanjut kepada media dakwah. Oke, selanjutnya itu adalah media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat perantara. Secara khusus yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik untuk menjelaskan isi, peran, atau pengajaran seperti buku, video, film, kaset,
slide dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya media dakwah ini adalah bentuk atau prasarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah dakwah itu. Oke, selanjutnya adalah bentuk media dalam dakwah. Bentuk media dalam dakwah itu terbagi menjadi 6, bisa dibagi menjadi 6 maksudnya. Yang pertama itu adalah lisan, kedua tulisan, ketiga lukisan, keempat audiovisual, yang kelima akhlak, dan yang keenam budaya. Oke, yang pertama itu adalah lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Jadi lisan itu bisa disebut dengan kata-kata yang langsung secara seperti itu tadi, pidato, ceramah, dan diskusi. Selanjutnya secara tulisan. Dakwah dengan tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan seperti buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah yang tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, dan spanduk, dan lain-lain. Jadi bentuk tulisan ini adalah bentuk yang tertulis di dalam buku, surat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu dalam bentuk lukisan. Metode ini adalah merupakan gambaran hasil dari lukisan, contohnya seperti kaligrafi dalam bentuk media dakwahnya. Setelah itu cerita yang membahas tentang keislaman, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke keempat, yaitu audiovisual. Metode audiovisual adalah salah satu cara menyampaikan yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Contohnya dari audiovisual, jadi dari lagu-lagu rohani, lagu-lagu keislaman, maulid, audiovisual yang di video menggunakan suara yang merdu, yang bagus, seperti itu. Selanjutnya itu adalah akhlak. Akhlak di sini ialah perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam menjadikan media dakwah sebagai alat untuk mencegah orang berbuat kemungkaran. Jadi akhlak itu adalah salah satu media dakwah dalam diri kita sendiri yang mencerminkan bentuk dari keislaman kita. Dalam bentuk ini kita berperilaku baik, itu adalah secara tidak langsung itu adalah bentuk dakwah kita kepada orang lain agar orang itu mengikuti kita seperti itu, tidak berperilaku yang buruk, selalu berperilaku yang baik dengan berakhlak itu tadi. Oke, selanjutnya adalah budaya. Di samping hal yang di atas, budaya juga menjadi media dakwah. Misalkan di Aceh, budaya atau seni. Yang di Aceh itu contohnya seperti masih mempertahankan hukum-hukum syariat Islam yang di sana. Jadi bentuk budaya itu sangat penting. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode dakwah. Metode dakwah itu yaitu tadi ada ceramah, diskusi, konseling, karya tulis, dan pemberdayaan masyarakat. Ceramah itu secara langsung kepada audiens dalam bentuk khutbah, ceramah ibu-ibu sore Senin. Setelah itu ada lagi diskusi secara kelompok bersama kawan-kawan, bersama ormas, bersama orang di sekitar kita untuk merumuskan sesuatu. Setelah itu konseling ini adalah bimbingan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu contoh dari metode dakwah. Itu karya tulis tadi, yaitu tadi dari kaligrafi, dari lukisan yang indah dan yang menyaut tentang keislaman. Setelah itu pemberdayaan masyarakat itu adalah salah satu metode juga. Karena apa? Karena kita memperdayakan masyarakat untuk membawa masyarakat itu ke jalan yang baik dan lurus dan benar. Itu adalah metode dakwah. Selanjutnya adalah problematika pendakwah. Dalam situasi masyarakat masa kini yang menyangkut alur perkembangan dalam era global, dakwah perlu digerakkan sebagai bimbingan manusia ke jalan yang benar. Oleh karena itu, setiap individu muslim perlu bergandengan bahu untuk bersama-sama melaksanakan usaha dakwah, menyampaikan ajaran Islam serta memberi kesadaran mengenai ketinggian Islam bagi mewujudkan masyarakat muslim yang baik. Beberapa problematika dakwah adalah langsung lanjut. Problematika pendakwah adalah itu ada 4 yang saya paparkan. Yang pertama itu adalah wanita,
atau perempuan, setelah itu pendakwah anak-anak, pendakwah mu'alaf, dan honor bagi pendakwah. Yang pertama adalah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih dipersoalkan di kalangan ulama, antara lain terkait tentang aurat perempuan di luar badan apabila berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi banyak kontroversial tentang membahas pendakwah wanita. Karena apa? Ada yang menyebutkan bahwasanya suara wanita itu adalah aurat mereka, dan ada juga yang mengatakan tidak. Setelah itu ada yang mengatakan bahwasanya macam-macam dari wanita itu adalah aurat. Makanya itu sangat bertentangan di kalangan ulama. Oke, selanjutnya adalah pendakwah anak-anak. Hal permasalahan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab. Selain itu, di mata pemikiran dan kedewasaan bersikap dan tidak pada umumnya sebelum terjadi pada masa anak-anak. Pengetahuan dan pengalaman juga masih terbatas. Jadi pendakwah anak-anak ini masih dibilang belum balik dan belum punya akal yang kuat seperti itu, karena anak-anak cenderung berpikir untuk bermain-main atau tidak berpikiran lebih dewasa seperti itu. Jadi akal dan pendakwah yang diberikannya itu kurang dapat dirasakan kepada sang mad'u. Selanjutnya adalah mu'alaf, pendakwah mu'alaf. Ada 4 kelompok yang dapat disebut sebagai mu'alaf. Pertama, mereka yang hatinya masih lemah saat masuk Islam dan perlu bantuan umat Islam. Yang kedua, mereka yang lemah hatinya dan menjadi penghalang bagi umat Islam. Yang ketiga adalah mereka yang lemah hatinya dan diharapkan simpati kepada Islam. Yang keempat, mereka yang lemah hatinya dan menjadi pemuka masyarakat hingga ia diharapkan mengajak masyarakat kepada Islam. Jadi permasalahan daripada mu'alaf ini adalah karena mereka bukanlah muslim yang benar-benar dari lahir atau dilahirkan pure muslim. Karena mungkin kita ketahui bersama kawan-kawan bahwasanya apabila seorang mu'alaf baru menginjakkan agamanya ke Islam, otomatis dia tidak mengenal apa itu Islam. Jadi dia butuh mempelajari. Sedangkan apabila ingin berdakwah, itu kita perlu orang yang punya dedikasi tinggi dalam keilmuan mendakwah dan dalam bentuk keilmuan lain seperti itu. Setelah itu adalah honor bagi pendakwah. Dakwah bukan kegiatan bisnis tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah dan gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme, akan tetapi mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak diminta tersebut. Nah, jadi honor bagi pendakwah itu memang tidak ada. Karena apa? Karena unsur dari dakwah itu sendiri adalah berdiri dan secara ikhlas memberikan dakwah kepada kaumnya, seperti itu. Makanya itu adalah salah satu problematika yang ada di pendakwah. Oke, selanjutnya kita akan membahas persoalan tentang mad'u dan mitra dakwah. Permasalahannya tuh ada 4 yang saya paparkan di sini. Yang pertama itu adalah persoalan pribadi dan personal. Terkadang permasalahan yang ada pada mereka atau yang mereka alami adalah masalah pribadi yang membuat sesuatu untuk mendengarkan dakwah. Jadi permasalahan yang terjadi itu karena personal mereka, entah mereka merasa jauh dari Tuhan, entah mereka itu sudah ingin bertaubat, makanya mereka membutuhkan sang pendakwah. Setelah itu adalah persoalan ekonomi. Itu seperti keadaan fakir atau miskin. Jadi keadaan fakir dan miskin ini bisa mempengaruhi juga dalam mad'u dan mitra dakwah dalam mendengarkan sebuah pendakwah. Contoh saja, misalkan kita ingin mendengarkan suatu dakwah dari Ustadz si A, tapi Ustadz si A itu berada di kampung sebelah dan kita tidak memiliki kendaraan, kita tidak memiliki apapun yang bisa menyalurkan kita ke sana. Jadi agak sulit untuk kita berkendara ke sana. Seperti itu. Jadi kefakiran dan kemiskinan salah satu faktor problematika di dalam bentuk mad'u dan mitra dakwah. Yang selanjutnya adalah persoalan sosial, seperti yang terjadi di integrasi dalam kekeluargaan, perceraian,
ayah penjudi dan seorang pemabuk. Nah, jadi sosial ini sangat penting karena apa? Karena sosial ini berkaitan tentang ruang lingkup atau di mana kita tinggal, sosialisasinya gimana, orang-orang di dekat kita bagaimana, itu mempengaruhi. Apabila di tempat madu'u atau di tempat mitra dakwah orangnya tidak suka dengan ceramah atau segala macam hal tentang agama, maka akan sulit untuk para madu'u dan mitra dakwah untuk dapat mengambil dakwah dari seorang pendakwah seperti itu. Dan yang terakhir adalah persoalan politik. Persoalan politik ini adalah salah satu yang sudah saya telah jelaskan di atas tadi, maka saya tidak akan panjang lebar lagi menjelaskannya. Oke, selanjutnya adalah problematika maddah atau materi. Jadi tidak hanya problematika di dalam pendakwah atau problematika di dalam sang madu'unya atau mitra dakwahnya, tapi ada juga problematika yang ada di dalam maddah. Maddah itu adalah materi dakwah. Yang pertama itu adalah pemilihan materi dakwah yang kurang relevan dengan kondisi madu'u. Jadi saat kita berdakwah kita harus menggunakan tata bahasa atau dakwah yang pas kepada sang madu'u. Apabila kita tidak pas, maka tidak akan masuklah unsur-unsur dakwah itu. Contoh, apabila kita berdakwah tentang zakat kepada orang fakir miskin, maka itu akan berdampak tidak relevan dengan ada di kondisi mereka. Jadi tidak relevan seperti itu. Jadi itu ada salah satu masalah di dalam maddah. Setelah itu adalah tidak menggunakan retorika dengan benar. Jadi caranya salah. Jadi dalam penggunaan bahasa atau cara pembawaannya, materinya kurang atau tidak bisa berbaur di dalam masyarakat dalam pembawaannya, itu sangat bermasalah bagi maddah juga, kawan-kawan. Setelah itu adalah menggunakan humor yang berlebihan. Humor yang berlebihan itu boleh, tapi apabila terlalu berlebihan, maka dakwah itu bukan menjadi dakwah, tapi menjadi ajang stand up komedi jadinya. Jadi jangan gunakan humor yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya adalah pengulangan materi dakwah. Apabila kita telah menyampaikan sebuah materi dakwah nih di minggu ini tentang zakat, terus besoknya zakat lagi, terus besoknya zakat lagi, dan materinya terlalu berulang-ulang, maka pesan dakwah yang akan disampaikan itu hanya itu dan terputar-putar hanya di situ. Itu adalah salah satu problematika juga. Jadi kita harus memberikan sebuah dakwah yang pas dan relevan untuk masyarakat, untuk sang mad'u juga. Faktor dakwah dalam hidayah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor hidayah dalam dakwah. Dalam kamus bahasa Inggris, hidayah berarti adalah guidance. Dalam bahasa Arab, hidayah adalah bimbingan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan di dalam pandangan umum masyarakat Islam, hidayah lebih dikhususkan kepada petunjuk dari Yang Maha Kuasa atau Al-Hadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hidayah berasal dari kata bahasa Arab hada, yahdi, hadyan, hudan, hidyatan, hidayatan. Hidayah secara bahasa Arab petunjuk, menunjuk atau bimbingan. Jadi hidayah itu adalah bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persepsi Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hidayah. Hidayah yang saya paparkan di sini itu ada 4, yaitu yang pertama adalah hidayah umum, yang kedua hidayah bayan, yang ketiga adalah hidayah taufik, yang keempat adalah hidayah nihayah atau puncak. Yang pertama adalah hidayah umum. Oke, saya akan jelaskan di sini. Hidayah umum diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk. Contohnya seperti apa? Hidayah yang diberikan kepada Allah. Hidayah seperti kita bisa hidup seperti sekarang. Setelah itu kita bernapas. Itu adalah hidayah juga dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lanjut, yang kedua adalah hidayah bayan. Hidayah bayan merupakan suatu hidayah yang merupakan penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan.
Kenapa itu disebut dengan hidayah bayan? Karena dia menunjukkan kita kepada jalan yang baik, seperti itu. Dan jalan yang buruk, segala macam hal jalan yang kita tempuh, itu adalah hidayah bayan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan suatu hidayah ilham dalam bentuk hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilikinya atau memilihnya. Jadi di dalam hati kita itu sejahat-jahatnya manusia itu pasti ada rasa ingin berperilaku baik. Karena hakikat manusia itulah adalah untuk menerima sebuah kebaikan, tidak sebuah keburukan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Oke, selanjutnya adalah hidayah nihayah atau puncak. Itu adalah puncak dari suatu hidayah, yaitu hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Jadi di sini ada hidayah ketika kita sudah berada di fase di mana mungkin kita sudah meninggal dunia. Karena hidayah ini langsung kepada surga dan neraka, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah efek dakwah dan tahapan-tahapan perubahan perilaku. Persuasif yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang hingga dapat membangkitkan kesadaran untuk menerima dan melakukan sesuatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara yang persuasi. Dakwah persuasif memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh. Sebab persuasi mendasarkan usahanya kepada segi-segi psikologis dan yang ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu kebaikan. Jadi efek dakwah adalah impact yang diinginkan seorang dakwah kepada sang mad'u itu perubahan perilakunya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya itu adalah tahapan perubahan perilaku. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama efek kognitif, yang kedua efek afektif, dan yang terakhir adalah efek behavior. Yang pertama adalah efek kognitif. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses pikiran. Efek kognitif ini akan terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahuinya, dipahami dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang ini pesan yang diterimanya. Jadi efek kognitif itu adalah seorang mitra dakwahnya yang berpikir dan memproses sebuah dakwah itu kepada pemahamannya hingga berdampak kepada perilaku dan perbuatannya. Setelah itu lanjut dari efek afektif. Itu adalah efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikapnya adalah sama-sama dengan proses belajar dengan segitiga variabel sebagai penunjang, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Efek afektif adalah 3 variabel dalam proses belajar. Jadi dalam tahapan ini efeknya adalah ketika kita belajar, kita akan mendapatkan dakwah dan kita akan memprosesnya dalam bentuk perhatian, pengertian, dan penerimaan. Seperti itu. Efek behavior. Efek ini merupakan salah satu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam realitas pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dipaparkan bahwasanya behavior itu adalah efek dakwah yang berkenaan dengan tingkah laku dalam realitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengubah kepribadian seorang itu yang dulunya mungkin dia lebih diam, sekarang lebih bisa berbaur dengan masyarakat. Seperti itu. Dia yang dulunya sholat mungkin hanya berada di dalam kamar, di rumah aja. Sekarang dia bisa sholat dengan berjamaah di masjid karena mendengarkan ceramah, mendengarkan sebuah dakwah tentang bagaimana bagusnya pahala orang yang sholat bersama di masjid. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah terima kasih karena telah mendengarkan mind mapping saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi atau segala hal, karena saya hanyalah manusia biasa. Mungkin hanya sampai sini saja mind mapping saya Lutfi pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.